Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari Yayasan Geraha Mu'alaf. Kebetulan ini ada beberapa pengurus yang sudah berkumpul di lokasi pembangunan Masjid Wonosalam, Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Handoko. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Tasim. Assalamualaikum Ustadz. Pada kesempatan kali ini kita dalam rangka mengecek proses pembangunan dari masjid dan pondok pesantren yang dibangun oleh Yayasan Pembina Mu'alaf atau HID. Dan alhamdulillah beberapa minggu proyek ini sudah jalan. Dan sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih kepada para donatur yang sudah menyumbangkan dananya kepada kami. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga amal bapak dan ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bertanya dengan para pengurus di sini, apa saja yang dibutuhkan dan apa saja kendala yang dibutuhkan untuk proses pembangunan pondok dan masjid di Wonosalam, Jombang ini. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Gini, pada kesempatan ini kita mau bertanya soal proses pembangunan masjid ini sampai sekarang itu sampai gimana ya prosesnya? Silakan. Alhamdulillah setelah beberapa beberapa bulan ini berhenti, ini dikerjakan sudah 2 pekan ya. Saya lihat alhamdulillah maju. Kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada donatur yang telah mensupport, mendukung pembangunan masjid ini. Cuman di sini ada beberapa donatur, yang perlu saya tanyakan begini Ustaz. Ada donatur yang ingin menyumbang keran untuk masjid. Beliau memesan kepada saya, tolong dicek berapa keran itu yang dibutuhkan, kemudian paralon yang dibutuhkan itu berapa gitu loh. Saya ya terus terang kan saya ini tidak tahu Ustaz berapa jumlahnya yang dibutuhkan, saya belum menjawab. Dan saya janjikan besok kepada beliau untuk menjawabnya. Dan mulai kemarin itu beliau nunggu Ustaz, saking kepingin dan cepat gitu loh. Dan perlu diketahui beliau ini bukan hanya sekali ini saja. Sebelum mulai pertama awal masjid itu belum berdiri, beliau itu sudah membantu kita baik tanahnya, masjidnya. Kalau dihitung-hitung, waduh, tanah itu ikut mengangsur ya. Iya, ikut. Tanah di sini masih belum lunas. Nah betul. Jadi bukan hanya pembangunan masjid, beliau beli tanahnya juga. Ini lokasi ini berapa luasnya ya yang sudah kita beli, yang belum kita beli, biar pemirsa pada paham juga para donatur di sana. Nah, sebenarnya target kita 6 hektar ya. Cuman rupanya Allah menghendaki lain. Kita sekarang sudah bisa menebus hampir 2 Ustaz. Hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar. Jadi katakanlah 1,5 hektar. Kenapa Kak kita sekarang sebenarnya kepingin target 6 hektar. Kalau target ini terus kita kejar, sedangkan pembangunan belum, karena itulah masjid kita bangun, cicilan berlanjut begitu. Jadi nanti masjid ini kalau Ustaz, kalau jadi memang dibutuhkan masyarakat, umat membutuhkan, karena di sini iya di samping daerah sendiri juga untuk pembinaan Yayasan Pembina Mu'alaf atau HID ini nantinya. Masjid ini kita mulai Ustadz sekitar 2 tahun kurang lah gitu. Sempat berhenti karena ada faktor ini Ustadz, terbentuknya wabah. Wabah itu berpengaruh, jadi kami berhenti. Sedangkan donatur tanya terus kapan ini dilanjutkan gitu. Kemudian ya akhirnya alhamdulillah setelah wabah ini mereda dan kita bangkit lagi, saat ini ternyata alhamdulillah dukungan para donatur itu begitu besar, begitu banyak. Karena itulah kita antusias sekali membangun. Cuman kita tahu bahwa membangun masjid di desa itu beda dengan di kota. Walaupun di desa ini, di perkampungan Wonosalam ini kaya akan air Ustaz, tapi air itu ada 2 jalan katanya begitu. Harus dipompa, kalau pompa itu dibor mahal Ustaz. Soalnya ini dataran tinggi ini, ini di atas bukit.
Kalau kita ngambil dari puncak sana, itu pun paralelnya banyak, panjang. Ya. Nah inilah saya tanyakan kepada Ustadz. Ini balik tanya Ustadz. Balik tanya juga ini karena Ustadz yang termasuk ketua wilayah, termasuk Jawa Timur ini, berapa kira-kira paralon yang dibutuhkan? Ini mumpung ada teknisinya di sini ya, kita undang. Sini Mas ya, sampean sebagai penanggung jawab proyek besar ini, ada mulai dari perumahan sampai ke masjid, villa sana sampai ke masjid ini. Insya Allah masjid ini bakal buat wudhu, buat macam-macam, butuh air. Kira-kira nanti air itu didapat dari mana? Untuk mendapatkan air di sini memakai sumber mata air pegunungan. Jadi nanti jarak antara kawasan ini sampai sumber mata air kurang lebih 2,5 km. Nanti ambilnya dari sumber mata air. Kita aliri pipa dari situ. Jarak 2,5 km itu sebetulnya enggak, ya sedang kalau ukuran di Wonosalam. Bahkan ada kalau yang di Durian Park itu sampai 4 kilo ya. Ya 4 kilo. Sebetulnya 2,5 kilo ini ya enggak terlalu pendek. Ya sedang lah kalau ukuran. Saya kan begini Mas ya, saya kan orang awam dalam hal itu ya. Biayanya berapa saya enggak ngerti. Tapi kalau jaraknya 2.500 meter atau 2,5 kilo ya 200, itu saya hitung kalau paralon itu 4 meter berarti membutuhkan sekitar 600 sampai 700 Mas ya. Bayangkan 700 paralon loh Mas, itu mahal ya, mahal itu Mas, sampai sana Mas. Kenapa enggak ada inisiatif lain, satu misal ngebor? Kan kalau ngebor bisa juga kan lebih murah Mas. Kalau ngebor di sini karena ini daerah pegunungan, kita ketinggian di atas 545 mdpl. Jadi ini bukit. Kalau kita ngebor, satu kendalanya, satu kita harus izin ke provinsi. Itu tidak mudah untuk mendapatkan izin itu. Kedua, kalau kita ngebor belum tentu kita dapat sumber mata air itu. Oh gitu ya. Dan biayanya. Dan biayanya justru akan lebih mahal, lebih tinggi. Jadi nanti setelah kita ambil air itu kita aliri ke kawasan ini, kita buatkan bak penampungan dulu, kita bikin tandon besar ya. Tempatnya sudah kita siapkan di atas sana. Kemarin kita ukur itu tandonnya kurang lebih 6 meter kali 12. Jadi nanti dari cor. Iya, kita buat beton di situ. Nah, nanti setelah air masuk ke tandon itu baru kita alirkan ke unit-unit, termasuk ke masjid. Ya, begitu. Ya insya Allah cukup Mas, saya terpuaskan. Jadi mohon maaf jika pertanyaan ini tampak bodoh. Karena memang saya tidak tahu Mas, tidak tahu. Tak pikir kalau ngebor itu lebih murah, jadi mohon maaf. Kalau memang di dataran rendah kita ngebor paling 10 meter, paling uang 1 sampai 2 juta sudah kita dapatkan sumber air. Kalau di sini 300-200 juta pun belum tentu kita dapat. Itu pun belum tentu dapat air. Itu pun belum tentu dapat. Ya. Bisa 1, 2, 3 kali pindah posisi untuk mendapatkan itu. Masya Allah. Dan itu pun batu di bawah itu. Iya Mas, puas matur nuwun. Demikian saudara-saudaraku sekalian, tadi sudah dijelaskan kesulitan dan kendala soal pengadaan air wudhu ya, air wudhu yang akan dipakai untuk masjid at-tauhid. Karena apa? Karena posisi lahan di sini kita berada di atas 500 lebih mdpl dan itu di atas pegunungan ya, dengan view yang sangat indah. Bahkan ini separuh ini sudah dibangun villa-villa. Dan alhamdulillah ini pemilik villa juga adalah pengurus dari Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Alhamdulillah. Jadi ini pengurus kita sendiri yang mempunyai villa-villa, jadi bukan milik orang lain. Dan alhamdulillahnya lagi, pemilik villa-villa ini juga bersedia menyumbangkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa mata air yang akan diambil itu sekitar 2,5 km. Kalau dari mata airnya 2 kilo lebih ya, hampir 3 kilo. Dan ini dari pihak villa sudah akan membuat tandon besar. Dari tandon ke masjid itu jaraknya 2,5 kilo. Jadi ini memang kendala-kendala dan insya Allah pasti akan kita pecahkan bersama-sama. Tadi sudah diceritakan kita membutuhkan paralon
sekitar 700 paralon. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian, para donatur sekalian, ini ada bendahara kita, Ustadz Handoko ya. Jadi yang biasanya Bapak Ibu sekalian menyumbangkan duitnya kepada Yayasan Pembina Mu'alaf, ini beliau sebagai bendahara utama yang mengendalikan keuangan Yayasan Pembina Mu'alaf, dan beliau saat ini mengelola itu, tahu betul kenapa tanah ini kok belum lunas-lunas. Nah, ini dari bendahara bisa cerita banyak ini soal keuangan dari Yayasan Pembina Mu'alaf. Silakan Ustadz Handoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, meskipun yayasan kita itu terkendala beberapa bulan, kira-kira 8 bulan sampai 9 bulan kita tuh macet, tapi kita nggak putus asa. Tetap kita berusaha mewujudkan pondok pesantren meskipun diawali dari masjid. Dan alhamdulillah masjid kita itu sudah terbangun hampir 90%. Nah, sekarang ini posisinya itu kita perbaiki yang bawah dulu agar kita bisa beribadah, sholat di masjid kita. Nanti bertahap kita bangun ke atas. Nah, kenapa kok begitu? Agar dari donatur yang dengan ikhlas menyumbangkan kita itu, biar jariahnya itu bisa nyampe. Kemudian sekarang ini, saat ini masih dalam perbaikan masjid itu. Insya Allah tidak lama lagi bisa kita tempati, dan juga sekarang itu juga dibangun tempat wudhu. Nah, tadi barusan kita bahas bahwa airnya itu gimana. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa kita membutuhkan kira-kira 2,5 kilometer, kira-kira 600 sampai 700 pipa. Nah, apabila itu nanti juga terrealisasi, kemudian nanti bisa segera, insya Allah nanti bisa masjid itu bisa digunakan oleh kita dan masyarakat setempat. Amin. Ya, semoga ini bisa segeranya, agar yang dari jauh pun, masyarakat setempat pun bisa sholat bersama di sini. Dan harapan saya seperti itu. Dan saya sebagai bendahara Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, ya, dan tentunya kita tak lupa berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para donatur yang telah membantu kita. Dan semoga jangka panjangnya juga para donatur bisa mendonasikan kepada kita agar masjid dan yayasan kita juga bisa terbangun dan terwujud. Amin. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Semoga dakwah kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para donatur juga diberikan rezeki yang melimpah. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Edi bertanya tentang saya, mungkin ada yang lain. Kendala kita pertama adalah masalah tanah ya. Ini Pak Han bisa ceritakan apakah tanah, soalnya totalnya itu sebetulnya 6 hektar semua. Tapi karena di deadline suatu waktu itu kita tidak bisa membayar semua, akhirnya kita hanya disisa yang 3 hektar. Yang 3 hektar ini sudah dibangun villa-villa, dan alhamdulillahnya yang mempunyai villa pun itu masih pengurus yayasan kita ya. Jadi tinggal 3 hektar yang harus kita bayar sebetulnya Pak Han. Jadi kendala kenapa masjid kemarin berhenti, sebetulnya donatur itu masuk, tetapi kita buat angsur tanah ya. Jadi buat separuh-separuh supaya donatur paham. Jadi uang jenengan itu tidak kemana-mana, tetapi dibuat mengangsur tanah. Dan tanah ini masih belum lunas separuh, masih 1,5 yang dibayar, masih 1,5 hektar lagi yang belum terbayar. Dan kita mempunyai tanggung jawab menyelesaikan masjid. Nah, sekarang ini akan kita jalankan dua-duanya. Kemungkinan begitu, Pak bisa ceritakan. Insya Allah ya. Dari donatur yang kami cek ya, misalnya di sini untuk masjid ya untuk masjid, untuk tanah ya untuk tanah. Jadi kami sesuaikan dengan amanah yang donatur
donasikan kepada kita. Kenapa kok kita itu sempat macet ya? Memang kondisi kita itu karena keadaannya. Pertama kena pandemik. Ya, COVID. Pandemik. Kemudian kenapa kok masjid itu tidak dibangun? Karena memang kita itu ada dua angsuran, yaitu antara tanah dan masjid. Nah, kebetulan itu kebanyakan donasi itu memang dari pembelian tanah-tanah itu, sehingga ya kami amanahkan untuk tanah itu. Ya, kami nggak akan membangun masjid karena memang banyak donasinya itu kepada tanah, ya tanah. Apabila itu seandainya itu kebanyakan orang yang mendonasikan kepada masjid, ya tentu kita masjidnya dulu kan gitu. Nah, ternyata ya banyak tanahnya, ya sementara ya tanah dulu kan gitu ya. Ya sementara itu apa yang diamanahkan kepada donatur itu ya kita amanahkan kepada apa yang disampaikan, apa yang didonasikan itu. Apabila banyak ke tanah ya ke tanah, apabila ke masjid ya kita laksanakan seperti itu, Pak Edi ya. Baik, tadi sudah diceritakan oleh Ustadz Handoko kendala-kendala keuangan kita, dan insya Allah nanti kedepannya kami berharap banyak sumbangan yang masuk sehingga program kita sebetulnya bukan hanya masjid ya, tapi pondok pesantren itu jangka panjangnya. Pertama kita selesaikan masjid, tanah, kemudian kita akan bangun pondok pesantrennya. Tadi sudah diceritakan masalah keuangan, kemudian Ya Rofi'i juga sudah menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan kali ini di sebelah saya ini ada Ustadz Wawan. Beliau ini bagian program yang akan mengatur apa saja sih. Sekarang kantor YPM Jawa Timur sudah baru kita dapatkan ya, dan itu mau adakan kegiatan apa saja. Kemudian nantinya di Wonosalam ini akan diadakan kegiatan apa saja. Ini Ustadz Wawan yang tahu ini. Baiklah Mas Wawan, coba dijelaskan soal itu Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk para donatur YPM. Alhamdulillah berkat hamba Allah bahwa YPM Jawa Timur sudah punya kantor sendiri di Jalan Mayangkara nomor 21, dan tempatnya subhanallah begitu luas, dan insya Allah kalau nggak bulan ini ya bulan depan akan segera kita tempati. Program yang ada di sana itu kita sudah mengagendakan paling tidak kantor itu bermanfaat buat umat sekitar. Kita akan membuat PPQ gratis di sana untuk anak-anak dari warga sekitar kita di kantor kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya program nanti kajian rutin mingguan buat para mu'alaf. Biar para mu'alaf itu nanti mereka semakin kuat akidahnya dan semakin paham tentang ajaran Islam, seperti itu. Yang ketiga, kita juga akan ada pesantren mahasiswa, karena Pak Ali itu sebagai pembina ya. Karena Ustadz Minah Mali itu sebagai pembina kita, beliau adalah dosen UNER Surabaya. Nanti kita akan bikin program pesantren mahasiswa, dan nanti akan melibatkan insya Allah mahasiswa-mahasiswa asing juga akan kita ajak untuk mengisi kajian di sana, mengikuti kajian di sana yang akan dipimpin oleh Ustadz Minah Mali, seperti itu. Dan yang keempat, paling tidak tempat itu nanti berguna untuk para mu'alaf, entah itu bermanfaat, entah itu bisa wirausaha dan sebagainya yang memungkinkan, misalkan dan bisa juga untuk menampung para mu'alaf yang sementara misalkan terlantar, terusir dari keluarganya. Kita bisa menampungnya di sana untuk sementara sampai mereka bisa mandiri, seperti itu. Insya Allah yang di Surabaya program yang kami akan agendakan seperti itu. Terus yang kedua, yang di Jombang ini, yang di Wonosalam ini, karena kita sudah punya tanah yang sudah lunas itu sekitar 1 hektaran lebih, dan masjid sekarang sedang kita selesaikan. Setelah masjid ini kita selesaikan, biar segera bermanfaat buat umat Islam pada umumnya di sini, karena di sini tempat ibadah agak jauh-jauh. Jadi jelas kalau masjid ini sudah bisa difungsikan, tentu akan membuat umat yang ada di sini semakin mudah untuk beribadah.
Dan di samping itu saya ke depan sebagai Ketua YPM Jawa Timur, saya bermimpi untuk YPM ini semakin mandiri. Dan tanah yang ada di sini ini paling tidak ke depan targetnya adalah dibikin pesantren. Seandainya pesantren ini sementara nanti belum bisa berdiri, itu kita akan memanfaatkan lahan yang ada ini untuk wirausaha pertanian, seperti itu. Peternakan juga. Ya, wirausaha pertanian itu bisa untuk peternakan, misalkan entah itu peternakan kambing, seperti itu yang bisa kita jual setiap Idul Adha atau untuk akikoh seperti itu. Dan juga tanah-tanah itu bisa kita tanami seperti Durian tanaman pusat ya. Kalau durian harus kita hitung juga. Durian bagus, tapi yang sekiranya tanah yang dekat-dekat yang suatu saat bisa dibangun itu misalkan tanaman yang mudah nanti untuk dibongkar lagi, misalkan pisang atau buah naga. Kalau durian itu yang harus di belakang sana. Jadi kalau depan tidak bisa, karena yang depan nanti insya Allah akan dibikin pesantren seperti itu. Jadi saya pengennya YPM ke depan itu mandiri dalam pendanaan. Jadi kita tetap sangat butuh donatur untuk pengembangan YPM ke depan. Tidak hanya di Jawa Timur, mungkin bisa nanti seperti yang lain-lain di Jogja dan sebagainya. Kita bisa belajar seperti lembaga-lembaga lain seperti Hidayatullah, Kontor, seperti itu. Mereka begitu mandiri dan kita pengen mengikuti mereka. Seperti Pondok Sidogiri itu luar biasa. Mereka bergerak di bidang air minum, di bidang toko yang bisa bersaing dengan toko-toko yang sudah terkenal. Kurang lebih seperti itu Pak Edi. Iya. Untuk penutup mungkin Yai Rafi'i bisa menambahkan, silakan ya. Bismillah. Perlu saya jelaskan, tidak ada sebuah lembaga itu yang sempurna, Ustaz. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ada kendala-kendala. Yayasan kita itu adalah yayasan yang unik, yang antik, berbeda dengan yayasan pendidikan. Hanya melulu pada pendidikan. Yayasan anak yatim melulu pada anak yatim. Dan kita itu hampir menangani 8 asnaf, Ustaz. 8 golongan yang perlu dibantu. Para mu'alafah yang du'afa, yang lemah. Untuk usaha kerja kemarin. Buka usaha, UKM. Nah itu UKM juga. Mantan pendeta jadi, yang masuk Islam. Jadi duitnya memang dibagi-bagi untuk ini tadi 8 asnaf ini. Dan alhamdulillah ya Ustaz ya. Hampir setiap hari kan kita punya itu Ustaz, punya cabang. 13 cabang dan 8 wilayah seluruh Indonesia. Hampir setiap hari itu ya, khususnya di kantong-kantong agama sebelah itu di Manado. Itu hampir setiap hari di Papua, Kalimantan. Orang masuk Islam. Masuk Islam betul. Di Papua cabang kita itu kita menangani itu. Jadi banyak gitu. Jadi berapapun kita uang, jadi berapapun juta yang masuk, itu kayak kita nyiram air ke pasir gitu. Tapi insya Allah nanti itu berkat dapat pahala besar ya. Itulah. Jadi alhamdulillah kami dipercaya oleh donatur walaupun kita ambles begitu gitu. Jadi harapan saya para pengurus tidak usah putus asa. Allah melihat, malaikat mencatat. Berusahalah, asalkan kalian jujur, amanah, istiqomah, Allah akan menolong. Dan donatur akan membantu. Jangan khawatir, kita terbuka gitu Ustaz. Kita terbuka. Bahkan Ustaz ya, kan kita takut Ustaz, kita tidak dipercaya. Karena kalau ada penyimpangan, donatur itu bisa melaporkan polisi. Kita setiap tahun itu mengauditor. Ada auditor kita dari luar. Bayar auditor yang netral dari luar untuk meneliti keuangan kita Ustaz. Dan pengurus-pengurus tidak ada yang digaji ini. Nah, jadi apa namanya? Saking takutnya ini tidak amanah. Untuk itu donatur kita cerdas Ustaz. Alhamdulillah ini kadang-kadang apa yang dijelaskan oleh Ustaz Handoko tadi, setiap donatur itu punya inisiatif sendiri untuk mendonasikan. Kadang-kadang pesannya ini untuk operasional YPM. Ini untuk bantuan mantan pendeta, ini tanah, ini masjid.
Bahkan kadang-kadang ada mu'alaf yang punya masalah, seperti halnya kena PHK, kena ini. Kita, oh ini yang kena PHK. Jadi para hamba Allah, para donatur yang dimuliakan Allah, begitulah kendala kami. Kami hampir mengurus seluruh persoalan umat. Inilah yayasan yang unik. Demikian Ustaz. Demikian saudara-saudaraku, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT, dan semua program ini bisa kita jalankan dengan baik atas restu. Dan untuk saudara-saudaraku yang ingin berderma, berinfak, sodakoh kepada yayasan kami, silakan kirim ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111-888-9971 atas nama YPM atau HIT Jawa Timur. Sekali lagi, 111-888-9971 atas nama YPM atau HIT Jawa Timur. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, tadi sudah diceritakan panjang lebar soal rencana pembangunan, rencana program dari Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT. Sekali lagi, kepada saudara-saudaraku yang ingin berderma, kemudian ingin berinfak, sodakoh, menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, ini adalah rezeki, jalan Allah untuk tabungan akhirat, atas bantuan dari donatur semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.